Ya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan. Kita mau beribadah bersama-sama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan-pesan Tuhan untuk kita semua pada kebaktian ini. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, seperti apa yang Tuhan telah tolong kami selama seminggu lamanya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami menyediakan hati kami, pikiran kami, seluruh keberadaan kami untuk menerima berkat-berkat rohani melalui kebaktian ini Tuhan. Baik melalui pujian, melalui penyembahan, terutama firman Tuhan yang akan kami terima sebentar. Kami juga akan mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh paduan suara Sion. Mari Tuhan urapi kami semua, setiap hamba-hamba Tuhan dengan urapan dari surga, sehingga pelayanan kami semua boleh memperkenankan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kuasa Roh Kudus akan beracara dengan kami semua pada kebaktian pagi hari ini. Saudara-saudara kami masih dalam perjalanan, sementara mereka Tuhan tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Rindu untuk memuji Tuhan lebih lagi pagi hari ini. Amin. Saya rindu kita mau saling sapa yuk jemaat Tuhan. Saudara seiman kita depan, belakang, kanan, kiri. Kasih salam, kasih tos. Apapun itu sapa. Yang baru ketemu udah lama gak ketemu. Tanya kabarnya. Berkati mereka. Asik. Oke, siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, amin. Mari kita mau naikkan ucapan syukur kita yang terbaik. Karena cintanya Tuhan tak pernah berkesudahan, amin. Tuhanlah kekuatan, come on. Hey, tepuk tangan yuk. Percaya Allah
cintamu padaku. Yang keras yuk. Takkan pernah berubah, hatiku percaya. Lebih keras lagi yuk. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Apa saudara? Kasih setiamu tak pergi dari Amin. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku. takkan pernah berubah, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih-Mu gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Ya. Amin. Dia adalah kekuatan kita, amin saudara. Sehingga kita gak gentar menghadapi setiap masa dalam kehidupan kita. Amin, come on, kusuarakan haleluya. Katakan Yesus, Kau kekuatan di hidup kami Bapa. Katakan yang keras yuk. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar. Takkan gentar langkahku. Amin. Ini iman kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat
menyembah Tuhan pagi hari ini. Karena dia Allah yang layak. Gak ada alasan lain sih sebenarnya karena dia Allah yang layak. Hanya dia satu-satu yang layak untuk disembah. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang luar biasa. Dia ada Allah yang selalu pegang tangan kita. Sehingga kita gak usah takut. Kita gak usah khawatir. Kita gak usah gentar. Karena dia Allah beserta dengan kita. Amin. Mari sama-sama katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagi kami, ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagi kami Tuhan, ada bagiku. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi halelu
kasih Tuhan. Kami tahu Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Kau adalah segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau belajar setiap harinya, kami gak takut, kami gak gentar, kami gak khawatir karena kami tahu kami punya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami rindu, semua penyembahan kami itu menyenangkan Engkau Tuhan. Engkau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Mari Allah yang memimpin kami supaya bisa memberikan yang terbaik Tuhan. Karena Kau sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Itu hidup yang kekal Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk.
Ya, puji Tuhan, Shalom. Pagi hari ini kita semua masuk di dalam satu bulan yang baru, ya, yaitu bicara tentang keluarga. Ya, dan pagi hari ini akan dimulai dengan satu tema, yaitu kasih dan keluarga. Kasih adalah dasar dari keluarga. Kasih adalah dasar dari keluarga. Mungkin sudah berkata, sudah tahu. Pasti kalau ada keluarga, pasti ada kasih. Dan sebaliknya, kalau ada kasih, pasti ada keluarga. Dan saudara, tapi kita melihat bersama-sama observasi yang diadakan, yaitu pertama, ternyata tidak semua orang atau keluarga mengartikan kasih dengan benar. Buktinya, biasanya kalau mau menikah, mau membangun sebuah rumah tangga, biasanya dimulai dengan kasih yang menggebu-gebu. Kasih yang menggebu-gebu. Ya. Ada beberapa pasangan yang kita tahu, pada waktu mau menikah, mereka kalau ditanya oleh wartawan, wah, kasihnya begitu hebat, gitu ya. Kasihnya begitu hebat, menggebu-gebu. Sampai ada pasangan tertentu yang membuat lagu untuk pasangannya. Dan juga sebaliknya, pasangannya juga menyanyi untuk dia. Bahkan saudara, kalau kita melihat ada pasangan-pasangan tertentu sampai memblok acara TV. Maksudnya apa? Supaya serentetan acara pernikahan mereka itu bisa disiarkan. Bisa disiarkan melalui TV. Sehingga pada satu hari tertentu, ya, TV itu menyiarkan bagaimana acara mereka masuk di dalam pernikahan. Saudara, begitu glamor. Ya. Mereka lakukan itu supaya masyarakat tahu bahwa rumah tangga atau keluarga yang mereka bentuk itu tidak main-main. Mereka bercerita dengan cinta, dengan kasih yang menggebu-gebu. Terus kita berpikir, lah kalau gitu, apa cinta itu, kasih itu tidak cukup gitu? Nah, kenapa saudara-saudara? Karena kita lihat pasangan-pasangan yang demikian, mungkin ada beberapa yang tidak bertahan lebih dari 4-5 tahun. Divorce, bercerai. Kalau gitu, timbul pertanyaan dari kita yang melihat acara TV, yang mendengar cintanya yang menggebu-gebu kepada pasangannya. Kita berpikir, kalau gitu cinta itu tidak cukup dong. Mesti apa lagi?
Sekarang observasi selanjutnya, kita tahu bahwa ternyata saudara, tingkat perceraian di zaman modern ini itu makin tinggi. Padahal di zaman sekarang kebebasan memilih pasangan itu tergantung pada yang bersangkutan. Kalau dulu pasangan itu tidak milih. Kalau kita mendengar zaman Siti Nurbaya, tapi dulu itu dipacokin sama orang tua. Kamu baiknya sama dia. Nggak tahu saudara. Sampai hari H pernikahan, dia nggak tahu siapa pasangannya. Sebab nggak boleh ketemu katanya. Wah macam-macam. Ada yang 40 hari nggak boleh ketemu, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Pokoknya nggak boleh ketemu. Tapi saudara, pernikahan atau rumah tangga yang demikian, ternyata kok dulu itu kita jarang sekali mendengar ada keluarga yang hancur karena perceraian. Kalau sekarang milih pasangan lebih mudah bercerai. Kalau dulu tidak dipilihkan oleh orang tua, ya, tapi bisa bertahan lama. Jadi saudara, kalau kita melihat hal ini, dan kalau sebagai hamba Tuhan, kalau saya bertanya kepada orang yang mau bercerai, terus jawabannya apa, saudara? Jawabannya tuh enteng sekali. Udah nggak ada cinta lagi. Kalau kami menganjurkan supaya pernikahan itu, keluarga itu dipertahankan, dia akan berkata, apa yang mesti dipertahankan? Dan saya mah udah nggak cinta. Saya udah nggak cinta lagi kepada dia. Nah, saudara, sekarang yang jadi pertanyaan bagi kita, apakah banyak orang salah mengartikan atau memahami cinta itu? Apa banyak orang salah? Cinta itu, pengertian cinta itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau cinta atau kasih terpenting dalam pernikahan, maka banyak yang berpikir kalau sudah menikah, pokoknya pernikahan itu mesti ada cinta, mesti ada kasih. Kalau nggak bisa menikah. Saudara, atau ada beberapa orang, ada beberapa pasangan yang tidak tahu caranya bagaimana menumbuhkan cinta. Nah, saudara, tidak tahu caranya. Nah, sekarang jadi persoalan bagi kita adalah pertanyaan besar. Apa sebenarnya kasih itu? Ya, ayat yang diberikan pada saya itu terdapat di dalam dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes, ayat-ayat yang biasa kita dengar, ayat-ayat yang biasa kita baca. Yohanes pasal 13 ayat 34 sehingga 35. Demikianlah firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35.
Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oh, jelas sekali saudara. Ayat-ayat ini berkata, kamu harus saling mengasihi, karena aku telah mengasihi kamu. Nah, kalau kita berpikir karena sampai di situ, maka kita ambil kesimpulan bahwa kasih itu, cinta itu adalah sesuatu yang harus kita miliki. Kasih itu harus kita miliki. Sudahlah, dulu juga 20 tahun lalu sebelum merit juga saya juga mengasihi dia dan dia mengasihi saya dan sebagainya. Apa cinta itu cuma satu perasaan? Waktu saya ngobrol sama dia, aduh, rasanya seperti dalam surga, gitu ya. Sehingga nggak ingat surganya di atas. Tapi saudara, bagaimana pengertian kita tentang kasih atau cinta itu? Kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 25. Di situ Efesus pasal 5 ayat ke-25. Kasih di situ ditulis, kasih itu adalah suatu perintah. Kasih itu adalah suatu perintah. Ditulis demikian. Hai suami, kasihilah istrimu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Kita lihat ayat 25 itu tidak, Rasul Paulus tidak berkata, kalau kamu cinta ke suami, suami kalau kamu cinta ke istri, tunjukkan perasaan cintamu. Oh tidak, saudara. Kasih di sini katakan, hai suami, kasihilah. Seolah-olah Paulus itu berkata perintah. Kasih itu perintah. Bukan suruh tunjukin perasaan. Kalau lagi senang, menggebu-gebu. Oh tidak, saudara. Sini katakan, kasih itu adalah perintah. Dia menyampingkan, mungkin ada suami yang tidak punya cinta. Tidak pernah bisa mengasihi orang. Karena dari dulu, dari keluarga, dia adalah anak yang selalu disalah-salahin. Jarang sekali ada kasih dari orang tua dialami. Jadi saudara, mungkin waktu dia berkeluarga, dia kan kagok gitu ya. Ini mengasihi itu caranya gimana ya? Orang demikian, atau orang yang menggebu-gebu, suami yang menggebu-gebu cintanya, firman Allah berkata, hai suami, kasihilah. Artinya diperintahkan untuk mengasihi. Kalau kita sudah menjadi satu keluarga, maka suami diperintahkan harus mengasihi istrinya. Bukan, ayo dong, kita jalan-jalan ya, kita makan di luar ya. Dan di sana kita ngobrol-ngobrol, kamu nunjukin kasih kamu. Oh tidak, saudara. Tidak demikian. Tapi sini katakan perintah. Kalau kasih itu perintah dan bukan perasaan, karena perasaan itu tidak bisa diperintah. Saya merasa sesuatu kepada dia, terus saya perintahkan. Malam minggu perasaan itu mesti lebih besar, lebih intens dari hari biasa. Oh tidak bisa. Dan tiba-tiba malam minggu itu perasaannya menggebu-gebu, mengasihi. Oh
Tidak bisa, saudara. Kasih, sekali lagi, itu adalah perintah. Dan karena perintah, harus ada tindakan kasih. Harus ada tindakan kasih. Suami tidak bisa berkatakan, saya mengasihi kamu, rasakan kasihku. Oh, tidak bisa. Ya. Lagi sekali, harus ada tindakan. Kalau ada tindakan, pasti harus ada usaha. Harus ada usaha. Dan dalam mengasihi, bagaimana caranya kita mengasihi? Di dalam ayat 25, Efesus pasal 5 ayat 25, di situ ditulis, ya, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, jadi bagi jemaat. Ya, saudara, kita melihat di sini bahwa kasih itu kita bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Baik kepada suami kepada istri, dan juga istri kepada suami. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi saudara, kalau ada di antara kita sekarang ini lagi duduk di dalam ruang kebaktian, dan di sebelah, di samping saudara itu adalah seorang yang tidak mengalami atau belum mengalami kasih Kristus, artinya dia belum benar-benar menjadi seorang yang percaya pada Kristus dan merasa dirinya dikasihi Tuhan sehingga dia diselamatkan. Orang yang demikian, kalau saudara tetap ngebet sama orang itu, maka saudara, keluarga saudara akan mengalami bencana. Kenapa? Bagaimana dia mesti mengasihi? Bagaimana saya mengasihi dia? Saya sendiri belum merasa saya dikasihi Kristus. Bahkan di sini katakan dikasihi Kristus supaya jemaat menjadi kudus dan tidak bercelah. Dan tidak bercelah. Wow. Jadi membuat supaya pasangan kita, istri atau suami kita, menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelum menikah. Dikatakan seperti Kristus mengasihi jemaatnya, supaya jemaatnya itu kudus dan tidak bercelah. Indah sekali, saudara. Satu keluarga dalam Tuhan itu indah sekali. Sekarang saudara, jadi pertanyaan bagi kita, apa kasih itu cukup? Apa kasih itu harus nomor satu? Atau kasih itu tidak ada lain dalam pernikahan, hanya satu, yaitu kasih. Saudara, untuk itu tentu kita harus mengerti, ya, kita harus mengerti bagaimana satu keluarga itu bisa saling mengasihi sampai berapa lama dia ada dalam dunia ini. Karena apa? Ya, next. Karena keluarga adalah rencana Allah. Karena keluarga adalah rencana atau rancangan Allah. Kita baca dalam Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, pada waktu Yesus ada di dalam dunia ini, dia ditanya oleh orang-orang Farisi,
Ya. Kalau ada satu keluarga ya yang mau, bolehkah satu keluarga itu bercerai dengan alasan apapun juga, apa boleh enggak? Tuhan tegas-tegas berkata bahwa keluarga itu adalah rencana Allah. Teman-teman, kita tahu bahwa Adam itu seorang pria yang hebat, saudara. Dia diserahkan oleh Allah sendiri untuk mengatur dunia ini, untuk memberi nama binatang-binatang, tumbuhan, dan semua yang ada di dalam dunia ini dia beri nama. Gak gampang saudara beri nama. Kita aja kalau mau punya anak, kita cari buku yang ada namanya bagus gitu ya. Cari, wah namanya ini. Setuju nggak? Oh, saya mau lebih setuju itu dan sebagainya. Dicari saudara, nama yang paling bagus. Tapi saudara, Adam itu dari rumput sampai ke pohon-pohonan yang gede, raksasa, dari binatang yang melata, kecil, nggak kelihatan, sampai binatang yang begitu besar, diberi nama. Dan kalau kita perhatikan nama yang diberi oleh Adam, itu kata firman Tuhan, dipakai sampai sekarang ini. Saudara, kalau saudara berkata, kan nama-nama binatang itu, nama pohon-pohon itu kan ada bahasa Latinnya. Ada bahasa Latinnya. Ada bahasa Yunaninya. Kita percaya firman Tuhan. Kalau itu ditentukan, kalau itu diberikan oleh Adam, maka itu semua karena Tuhan memberikan hikmat kepada Adam. Tapi saudara, orang yang begitu hebat, waktu dia melihat bahwa Adam hanya sendiri, Tuhan berkata ini, tidak baik kalau seorang sendiri. Aku akan memberikan seorang penolong bagimu. Tuhan tidak minta saudara, Adam tidak minta kepada Bapa. Dia lihat binatang sepasang-sepasang, dia lihat dan dia bilang, kok saya cuma sendiri? Tuhan, kok saya cuma sendiri? Terus baru Allah bikin, oh tidak. Pria yang namanya Adam pada saat itu, yang begitu hebat, yang begitu brilian, Tuhan sendiri menyediakan penolong yang sepadan. Tuhan tahu. Dan waktu Tuhan lagi ngerjain membentuk Hawa, apa terus Adam deket-deket, Adam bilang, Tuhan, itu matanya kurang belok tuh. Itu keningnya kurang tebal. Itu mukanya mesti begini Tuhan. Itu rambutnya mesti begini. Oh enggak sama sekali. Tuhan bilang ya, kamu ngerecokin aja. Tuhan bilang, terus Tuhan berkata, disuruh tidur saudara. Disuruh tidur. Sampai dia bangun, baru lihat satu wanita, satu perempuan yang utuh. Karena apa? Pernikahan dua orang itu adalah sebuah rancangan ilahi. Sehingga waktu orang-orang Farisi berkata, boleh nggak diceraikan? Dengan alasan apapun juga, alasan apapun loh saudara. Bukan cuma masak, terus kurang asin dan sebagainya. Bukan, apapun juga. Tuhan berkata, apakah kamu pernah baca bahwa kalau Allah menyatukan, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan kedua
menjadi satu daging. Dan firman Tuhan katakan, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dengan alasan apapun juga. Karena persatuan suami dan istri, dua orang itu adalah rancangan Allah. Selanjutnya, saudara. Pernikahan adalah suatu alat untuk kemuliaan Allah di muka bumi ini. Ya, adalah satu alat yang Tuhan ciptakan untuk kemuliaan Dia di muka bumi ini. Kejadian 1 ayat Kejadian 1 kita baca Kejadian pasal 1 ayat ke 26 sampai ke 28. Kejadian pasal 1 ayat 26 sehingga 28. Terus demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 28 dilanjutkan. Dan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berkata kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi ini, taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saudara, ayat ini jelas sekali. Setelah Allah menciptakan bumi ini, Allah memberkati mereka berdua. Terus berkata, beranak cuculah, penuhi bumi ini, dan berkuasalah. Berkuasalah atas semua yang sudah Tuhan ciptakan. Berkuasa, artinya dia sendiri diberikan kekuasaan. Allah menciptakan, Allah tidak ada di bumi ini untuk menguasai. Untuk menguasai apa yang dia ciptakan. Tapi dia perintahkan kepada manusia untuk menguasai. Jadi tindakan kita menguasai apa yang Tuhan sudah ciptakan, itu artinya bahwa kita sedang memuliakan Allah melalui memelihara alam semesta yang Tuhan ciptakan bagi kita. Mungkin saudara pernah ke satu tempat yang namanya Belitung. Dulu waktu dengan KKW, kami pernah pergi ke Bangka. Nah, waktu itu saudara, waktu pesawat mau mendarat, itu kelihatan sekali. Belitung itu saudara, tanahnya itu banyak lubang-lubang. Banyak lubang, pinggirnya tanah yang ditimbun dan sebagainya. Sepertinya kok tanahnya tuh nggak diurus. Ya kalau mau cari tambang di sana, ya setelah dapat alamnya diurus gitu ya. Ini enggak, saudara. Dibiarkan begitu. Terus saya tanya, itu kenapa begitu ya? Ya enggak tahu, dibiarkan begitu, terus tidak ada tindakan lagi dari pengelola untuk membereskan. Saudara, Tuhan tidak mau demikian dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita memuliakan Tuhan dengan memelihara ya kita sebagai alat kemuliaan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Selanjutnya, saudara, pernikahan adalah sebuah perjanjian. Kejadian 2 ayat ke-24 terus demikian. Kejadian 2 ayat 24. Tuhan berkata begini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bersatu. Bersatu sini
memakai kata aslinya, bahasa aslinya, yaitu mengikat satu perjanjian. Dan meninggalkan itu artinya keluar dari perjanjian itu. Nah, di sini ayatnya berkata, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Kenapa ini ditulis lebih dulu? Oleh sebab sebelum menikah, anak-anak itu, laki-laki atau perempuan, komitmen, ya, ikatan, perjanjian yang harus saling menghormati. Kalau anak-anak tentu menghormati orang tuanya. Itu yang Tuhan inginkan. Tapi setelah menikah, maka komitmen itu, tanggung jawab itu bukan terutama pada orang tua, tapi terutama kepada pasangan, kepada istrinya. Jadi kalau gitu orang tua diabaikan. Oh tidak. Alkitab berkata kita harus menghormati orang tua supaya bla 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 berkatnya begitu besar. Mewarisi bumi lah, umur panjang lah dan sebagainya. Itu tetap. Tetapi komitmen kita terhadap perjanjian itu kepada istrinya. Jelas ayat ini berkata demikian. Satu perjanjian yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia dengan sebab apapun juga kecuali dengan kematian. Saudara, jelas patokan Allah untuk mensejahterakan keluarga-keluarga Kristen, anak-anak Tuhan, jelas sekali. Kita tahu kalau kita sudah dipersatukan sebagai suami istri melalui peneguhan dan pemberkatan nikah, pada saat itu saudara ingat ya bahwa tangan saudara taruh di atas Alkitab, tangan suami saudara taruh di atas tangan saudara, dan tangan hamba Tuhan ditaruh di atas dua tangan yang tangan istri, tangan suami, atasnya tangan hamba Tuhan. Terus saudara perhatikan apa yang didoakan pada saat itu. Hamba Tuhan itu akan berdoa, ya, akan doa. Formulasinya seperti ini, kira-kira. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, hambamu mendapat otoritas ilahi untuk menyatukan kedua anakmu ini. Sebutin namanya, menjadi suami istri yang sah di dalam Tuhan. Menjadi suami istri yang sah di dalam Tuhan. Dan setelah itu mereka sudah jadi suami istri. Kau sudah lihat dalam nikahannya. Mereka akan dapat surat nikah. Mereka akan menghormati orang tua, pria, orang tua wanita, kembali lagi. Dan kembali lagi itu posisinya sudah beda. Tadinya istrinya, calon istri sebelah kiri, dan setelah menikah dia sebelah kanan. Sehingga saya katakan nanti kalau sudah sampai di resepsi, itu posisinya itu akan tetap. Dia sebelah kanan, saudara yang pria sebelah kiri dia, istri sebelah kanan, dan itu orang tua. Saudara, karena pada saat itu kita sepertinya sudah tekan satu perjanjian bahwa kita dipersatukan, bukan dua pribadi lagi, tapi satu dalam Tuhan. Ya, dan itu saudara harus kita pegang. Tuhan berkata, tidak ada alasan apapun yang dapat memisahkan kalian berdua, hanya kematian. Selanjutnya, terakhir, pernikahan adalah sebuah pimpinan Allah. Adalah sebuah pimpinan Allah. Pernikahan adalah sebuah pimpinan Allah.
saudara mau diskusi atau saudara mau menolak pernyataan ini? Tapi saudara, kalau seorang pria dan seorang wanita dipersatukan dalam Tuhan sebagai suami istri, maka ya itu adalah pimpinan Tuhan. Loh, kok nggak sama? Saya ketemu dia itu waktu di SMA. Waktu di SMA kita ngobrol-ngobrol, berbual ada cinta. Pekerjaan rumah PR-nya jauh banyak, urusan PR, ngomong-ngomong, akhirnya bisa setelah sekian tahun bisa jadi suami istri. Ada lain orang, yang lain pasangan mungkin ketemunya di mana, bisa jadi suami istri. Ada yang ketemunya di gereja, ada yang pelayanannya bareng, sama-sama bisa jatuh cinta dan menjadi suami istri. Itu semua kalau dipikir-pikir, iya ya, kenapa kok jadi sama dia? Kenapa jadi sama dia dan bukan sama itu? Gitu ya. Saudara, kalau sampai sekarang Tuhan memberkati keluarga saudara dengan anak mantu, cucu, dan seterusnya, maka pertemuan tadinya itu sekian tahun lalu menjadi suami istri, diberkati, dan selanjutnya tetap kasih Kristus menjadi dasar keluarga kita. Maka saudara, itu pada waktu kita bisa bertemu, itu adalah pimpinan Tuhan. Kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, patriark itu seperti Abraham dan sebagainya, Ishak, Yakub dan sebagainya, Yusuf dan sebagainya. Bapak patriark itu saudara, hampir semua mereka bisa bersatu karena pimpinan Tuhan. Salah satu yang jelas yang ditulis secara komplit dalam firman Tuhan adalah Ishak. Waktu Abraham sudah tamat tua dan dia berkata, hambanya Eliezer ya, kamu pergi ke satu daerah tempat keluargaku ya, keluarga umatku, dan kamu cari di sana. Ditulis saudara secara lengkap. Dia pergi ke sana, dia duduk di, kita tahu ceritanya, di perigi, dan dia mulai melihat gadis-gadis yang ambil air. Pada saat itu ada seorang gadis, seorang wanita yang namanya Ribka. Waktu dia minta minum, apa yang dilakukan? Kita tahu semua. Dia bukan ambil satu gelas, dia kasih, ini Pak minum, tidak. Ditulis, dia memberi minum onta-ontanya. Begitu banyak harus dia timbah. Sebab kita tahu, ya, pencernaannya unta itu berisi air itu cukup besar. Cukup besar. Sehingga untuk satu onta mungkin bisa 10-20 kali dia timba, baru onta satu kenyang, selanjutnya. Tapi setelah itu, setelah dia lihat itu dan dia berdoa, Tuhan apa ini orang? Tuhan berkata, ya ikutin ke rumahnya, dia ngomong sama orang tuanya, dan dia dibawa. Ditulis dalam firman Tuhan, dalam Kejadian 24 ayat 53, 65 sampai 67, Kejadian pasal 24 ayat 65 sampai 67, terus demikian. Dia bertanya kepada hamba itu Eliezer ya, siapakah laki-laki yang berjalan di padang, berjalan ke arah kita? Jawab Eliezer, dialah tuanku, itulah tuanku. Lalu Ribka mengambil telekung, dia menelekung dia, dan dia ceritakan kepada Ishak
Bagaimana caranya sampai dia bertemu dengan Ribkah? Ya, saudara, semua pimpinan Tuhan sampai kalau kita baca selanjutnya, Ribkah dibawa ke dalam kemah dari Sarah, dari ibunya. Setelah itu mengambil dia menjadi istrinya, mencintainya, menghiburnya, meskipun dia tahu pada saat itu Ribkah itu mandul. Dan dia berdoa. Tapi saudara, Ribkah itu dihibur dan sampai ibunya meninggal. Ya, istrinya Abraham meninggal. Dan juga orang tua dari Ribkah. Kita lihat, dan mereka akan keturunan terus, dan itu adalah keturunan yang melahirkan Kristus. Saudara, kita lihat bagaimana kalau kita bertemu dengan orang. Kalau kita belum menikah nih, saudara bertemu, mungkin saudara pada waktu sudah bertemu, mungkin saudara berkata bahwa saya mah nggak cocok kok sama dia. Mungkin ada beda-beda sedikit, ya. Tapi saudara, kalau kita bisa terus bersama-sama dengan dia, lama-lama akan cocok. Cinta itu bertumbuh. Para saudara, kalau kita tahu bahwa kasih yang menjadi dasar keluarga kita adalah pemberian Allah, dan kita bisa menyatakan kasih kita kepada istri kita atau suami kita, maka satu keluarga ini, keluarga kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Dan kita bisa merasakan mengucap syukur pada Tuhan. Sehingga saudara, terus sekarang kami mau tidur, kami berdoa, selalu berdoa bareng saudara. Kita mengucap syukur. Yang keluar dari mulut kita adalah ucapan syukur. Ucapan syukur bahwa Tuhan memelihara kita semua. Kami berdoa sampai ke anak-anak keluarga, cucu semua untuk pendidikannya. Kita boleh sama-sama mengucap syukur pada Tuhan. Kalau apa? Kalau kita bisa memperhatikan dasar dari keluarga kita adalah kasih Kristus. Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Dan dengan contoh itu, kita dapat mengasihi pasangan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya undang untuk kita tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kami ucap syukur, kami boleh mengerti, lebih mengerti lagi akan kasih yang Tuhan berikan pada kami. Sehingga kami boleh membentuk sebuah keluarga di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Mungkin ada perbedaan sedikit-sedikit di dalam sifat kami atau apa yang kami kerjakan. Tapi kami percaya dengan kasih Kristus itu akan semua akan lama-lama akan dilenyapkan. Dan kami boleh selalu mengucap syukur atas pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih supaya kami boleh hanya mengerti. Bukan hanya mengerti, tapi kami melakukan. Mengasihi satu dan yang lain sebagai suami istri. Lebih tiap hari makin mengasihi satu dan yang lain. Dan di dalam keluarga kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang bagi semua saudara yang hadir pada pagi hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir. Bisa saudara angkat tangan. Baik. Kalau tidak ada, kita tetap berdoa ya supaya kita boleh menjadi saksi Kristus, jadi saluran berkat di mana kita berada dalam masyarakat. Kedua, minta maaf ya, hari ini saya agak lemes memang karena ada gangguan pencernaan ya. Tapi ya puji Tuhan, ya tugas ini bisa dilalui. Karena hari ini ntar siang ada pemberkatan nikah dari putranya Pak Wewen ya, sebentar siang. Ya doakan supaya Tuhan memberikan kekuatan di surga. Ketiga, seperti tadi diumumkan untuk pastor
Corner. Ada beberapa saudara yang menelpon pada saat itu, kok nggak ada Pastor Corner, gitu ya. Ternyata sudah diumumkan mungkin, tapi kita kurang perhatian. Sudah diumumkan akan diadakan pada Kamis ini. Jadi Pastor Corner akan diadakan pada Kamis ini jam 7 malam. Mari kita sama-sama belajar bersama-sama pengalaman dari hamba Tuhan senior yang dapat menguatkan kita. Kita juga dapat bertanya pada saat itu. Ya, terima kasih untuk perhatian saudara. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Kau sudah memimpin seluruh kebaktian ini dari awal hingga selesai dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan, baik melalui paduan suara dan juga melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar pada kami lebih mengenal Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih supaya kami boleh makin mengasihi Tuhan, supaya keluarga kami boleh mencerminkan kasih Allah dalam keluarga kami, dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami tak berdoa Tuhan untuk hari-hari ini dalam usaha kami, pekerjaan kami. Tuhan berkati pendidikan anak-anak kami semua. Tuhan berkati Tuhan, sehingga kami dapat melalui hari demi hari, minggu demi minggu dengan pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, Tuhan berkati dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memberikan persembahan dan memberikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Menaikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Menyambut hari jadi Kota Bandung yang ke-215 di bulan September nanti, kita akan mengambil bagian untuk memberkati kota kita. Salah satu acara yang akan diadakan adalah Bazar Bayar Pakai Sampah, mengubah sampah menjadi berkat. Gereja mengambil bagian memberikan edukasi kepada masyarakat untuk turut peduli kepada lingkungan dan memahami bahwa sampah ternyata memiliki nilai jual yang tinggi. Sampah-sampah yang dikumpulkan akan dikonversikan menjadi voucher senilai mata uang yang bisa digunakan untuk belanja sembako, pakaian, tas, dan sepatu layak pakai di lokasi bazar. Untuk itu, kita bisa berpartisipasi mengambil bagian memberkati kota dengan cara yang sangat mudah, yaitu kita bisa mengumpulkan pakaian,
tas, dan sepatu layak pakai untuk kita sampaikan pada orang-orang yang membutuhkan melalui kegiatan ini. Mungkin untuk kita, barang-barang tersebut tidak berguna, tetapi akan menjadi sangat berguna bagi masyarakat warga Kota Bandung. Anda bisa mengumpulkan pakaian, tas, dan sepatu di tempat khusus yang disediakan oleh gereja. Tentu saja, barang yang diberikan dalam kondisi bersih dan rapi ya. Pengumpulan barang pada setiap hari Minggu mulai hari ini hingga 31 Agustus 2025. Gerakan ini dilakukan serentak oleh gereja-gereja se-Bandung. Gereja bergerak dalam unity, bersama berkontribusi, mengedukasi, menjadi berkat untuk kota tercinta. Tuhan Yesus memberkati. Saya, Bambang Wijaya, Gembala Gereja Fajar Pengharapan. Saya Pendeta Paulus Wiono, Ketua Umum PGW Jawa Barat. Saya Tony Saputra, Ketua PGPK, Perwakilan Gereja-Gereja dan Perkumpulan Kristen Bandung Raya. Saya Pendeta Husen Jan Putra dari JDS, Jaringan Doa Sekota. Saya Mayor Kriston Arinei, sebagai perwakilan dari Gereja Balat Selamatan. Saya Pendeta Rubin Adi Abraham. Saya Pendeta Martin Sugian. Saya Kikit Wirianti Sugata, Ketua Umum Grid Bandung. Mengajak seluruh hamba Tuhan, Pendeta, aktivis gereja, Dan seluruh umat Tuhan untuk turut serta dalam gerakan Bazar Bayar Pakai Sampah yang akan diadakan pada Sabtu 13 September 2025 Di Balai Kota Bandung. Ini bukan sekedar acara basar. Ini adalah aksi kasih nyata bagi kota kita yang tercinta ini. di dalam kaitan di mana Kota Bandung sedang mengalami kesulitan. terutama dengan tempat pembuangan akhir sampah di Bandung. Karena itu, gereja dan umat Tuhan panggil untuk peduli lingkungan dan menjadi bagian dari solusi. Orang yang kreatif akan mampu mengubah tantangan menjadi kesempatan. Mari kita hadir. Terlibat dan membawa jemaat untuk menukar sampah. Anorganik dengan kebutuhan pokok. sambil menunjukkan bahwa iman juga berdampak Bagi bumi yang Tuhan ciptakan. Gereja Peduli Sampah adalah gereja yang relevan. Sampai jumpa di Balai Balai Kota Kota Bandung. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Saudara, kesibukan sehari-hari sering membuat kita kehilangan ketenangan. Lalu bagaimana cara kita bisa menemukan ketenangan sejati di dalam kehidupan sehari-hari? Dalam Pastor Corner bulan September, kita akan mendiskusikan bagaimana cara menemukan ketenangan di dalam Tuhan, bersama dengan Pendeta Gunawan Wirianto. Kamis, 11 September 2025, pukul 7 malam. Pertemuan ini diadakan via Zoom Meeting Gereja Rehoboth.